Oke, teman-teman semua, sekarang kita akan bahas mengenai bidang miring. Nah, jadi misalkan benda diletakkan pada bidang miring. Nah, untuk menganalisis gerak benda, maka kita bisa memiliki atau kita bisa mengambil dua jenis kerangka yang paling mudah yang dapat dipilih, yaitu kerangka landai di sini dengan koordinat X dan Y, dan juga kerangka titik awal benda dengan koordinat X aksen dan Y aksen. Sekarang kita tinjau untuk benda diam pada kerangka landai seperti ini. Jadi sigma F itu sama dengan 0. Gaya yang bekerja itu adalah gaya normal, gaya berat, gaya gesek statis gitu ya. Jadi gaya yang bekerja itu adalah gaya normal, gaya gesek statis, dan gaya berat. Di sini kita bisa gambarkan garis putus-putus di sini untuk membantu aja ya. Nah, jadi kita bisa proyeksikan nih gaya normal ini ke arah sumbu X dan Y. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudut ini itu adalah 90 derajat gitu ya, sedangkan sudut ini itu adalah 90 minus theta. Otomatis sudut ini itu harus sama dengan theta, karena kalau dijumlahkan 90 minus theta ditambah theta itu adalah 90 derajat yang ini. Nah, kita juga melihat bahwa sudut ini itu adalah 90 derajat gitu ya. Ini 90 derajat, ini juga 90 derajat. Gitu. Sudut yang dibentuk adalah gaya normal dengan permukaan yang ini. Ingat bahwa gaya normal itu kan selalu tegak lurus terhadap permukaannya gitu ya. Nah, karena sudut ini theta, otomatis sudut yang ada di sini itu juga sama dengan theta gitu. Nah, selanjutnya kita bikin garis bantu lagi di sini, garis titik. Nah, kita bisa proyeksikan gaya gesek statis ini ke dua arah gitu ya. Nah, di sini sudutnya theta karena di sini berada di depan sudut theta gitu ya. Jadi ini juga theta, maka kita bisa proyeksikan gaya gesek statisnya itu ke arah sumbu X dan Y. Nah, sekarang kita tinjau sigma fx sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada arah X itu adalah n sin theta, karena di sini berada di depan sudut theta gitu ya, n sin theta minus fs cos theta, karena berada di samping sudut theta sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa di sini fs itu sama dengan mu s dikalikan dengan n. Maka n sin theta minus mu s dikalikan n cos theta itu sama dengan 0. Kita bisa coret hanya, maka kita akan dapatkan sin theta itu sama dengan mu s cos theta. Sedangkan kita dapatkan mu s itu sama dengan tangen theta. Selanjutnya kita cari sigma fy sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada arah y itu adalah n cos theta ditambah dengan fs sin theta minus w sama dengan 0. Jadinya n cos theta ditambah mu s n sin theta minus w sama dengan 0. Nah, sebelumnya kita memiliki mu s itu sama dengan tangen theta. Jadi kita bisa tuliskan n cos theta ditambah n tangen theta itu kan sin theta per cos theta. Jadi dikalikan dengan sin theta itu sama dengan w. Nah, jadi kalau kita kalikan dengan cos theta di kedua sisi, kita dapatkan n dikalikan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan w cos theta. Nah, kita bisa kumpulkan n dikalikan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan w cos theta. Nah, cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta itu sama dengan 1 dari identitas trigonometri. Dengan demikian kita dapatkan n itu sama dengan w cos theta. Nah, jadi sebelumnya kita dapatkan bahwa mu s itu sama dengan tangen theta dengan anggapan bahwa gaya geseknya fs itu sama dengan mu s dikalikan dengan n. Tapi apakah koefisien gesek statis itu bergantung terhadap sudut kemiringan permukaan? Jadi kalau misalkan kita lihat di sini bahwa semakin miring permukaan itu koefisien gesek statisnya semakin besar kan, karena tangannya itu kalau kita plot sudut tangan theta itu, nah dia akan naik gini. Tangan 90 dia akan naik hingga tangan 0 itu 0 gitu ya. Jadi semakin besar sudut kemiringannya, maka koefisien gesek statis itu semakin besar juga gitu ya. Nah, padahal sebelumnya ketika kita membahas mengenai koefisien gesek statis, bahwa seharusnya koefisien gesek statis itu hanya bergantung terhadap kekasaran permukaannya, bukan bentuk dari permukaannya. Nah, jadi
inilah yang mungkin sering membingungkan ketika kita belajar mengenai bidang miring. Jadi μs ini itu bukan gaya gesek statis maksimum. Jadi ya maksudnya bukan koefisien gesek yang berkaitan dengan gaya gesek statis maksimum. Jadi gaya gesek ini bukan gaya gesek statis maksimum. Koefisien gesek statis itu tidak bergantung terhadap kemiringan benda, karena hanya bergantung terhadap kekasaran dari permukaan. Nah, gaya gesek statisnya lah yang bergantung terhadap kemiringan benda. Jadi, Fs-nya itu sama dengan N tangen theta. Dimana di sini tangen theta itu terkadang di berbagai literatur atau mungkin ada banyak pengajar yang mengajarkan kayak gitu bahwa tangen theta itu adalah μs. μs itu adalah koefisien gesek statis. Padahal itu sebenarnya keliru. Koefisien gesek statis itu didefinisikan sebagai gaya gesek statis maksimum dibagi dengan gaya normal. Nah, di sini gaya geseknya itu belum tentu gaya gesek statis maksimum gitu ya. Nah, jadi Fs-nya itu belum tentu Fs maksimum. Artinya μs ini bukan koefisien gesek statis. Jadi kita bisa tuliskan Fs itu sama dengan N tangen theta. Nggak perlu dituliskan N dikalikan μs gitu. Nah, sekarang jika benda diam pada kerangka titik awal benda. Jadi gaya yang bekerja itu ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya gesek statis. Nah, di sini kita bikin garis bantu dan kita bisa proyeksikan gaya berat itu dalam sudut theta ini. Ini seperti ketika kita membahas gerak parabola pada benda miring, pada bidang miring, kita bisa melihat bahwa kita bisa memproyeksikan percepatan gravitasi itu ke arah X dan Y gitu ya. Nah, jadi sigma Fy aksennya itu sama dengan 0. Gaya yang bekerja itu adalah N minus W cos theta itu sama dengan 0, maka N-nya itu sama dengan W cos theta. Ini sama seperti ketika kita menganalisis dengan koordinat di sini di lantai. Kemudian sigma Fx aksennya sama dengan 0, W sin theta minus Fs sama dengan 0, maka Fs-nya itu sama dengan N dikalikan sin theta dibagi dengan cos theta, atau sama dengan N tangen theta. Dan kedua hasil ini sama. Dan kita juga tahu bahwa ternyata menggunakan koordinat X aksen Y aksen itu jauh lebih mudah daripada menggunakan koordinat XY di lantai gitu. Nah, selanjutnya, jika benda bergerak pada kerangka titik awal benda. Nah, di sini gaya yang bekerja itu adalah gaya normal, gaya berat, gaya gesek kinetis karena bendanya bergerak. Nah, gaya berat ini kita bisa proyeksikan. Nah, sekarang kita tinjau sigma Fx aksen itu sama dengan ma X aksen. Nah, jadi gaya yang bekerja pada arah X aksen itu adalah W sin theta di sini dikurangi gaya gesek kinetis sama dengan ma X aksen. Nah, jadi mg sin theta minus mu kn itu sama dengan ma X aksen. Maka kita dapatkan ax aksennya itu sama dengan g sin theta minus mu kn dibagi dengan m. Nah, kemudian sigma Fy aksennya itu sama dengan 0 karena di sini kotaknya itu nggak naik turun gitu ya, maksudnya nggak ke samping gitu. Jadi n minus w cos theta sama dengan 0, n-nya itu sama dengan mg cos theta. Dengan demikian, ax-nya itu sama dengan g sin theta minus mu k g cos theta. Nah, sekarang kita tinjau benda bergerak pada kerangka landai. Jadi sigma F vektor gaya itu sama dengan massa dikalikan vektor percepatan. Gaya-gaya yang bekerja itu ada gaya normal, gaya gesek kinetis, dan gaya berat. Ini kita bisa proyeksikan gaya normal dan juga kita bisa proyeksikan gaya gesek kinetis. Sehingga kita dapatkan perumusan vektor seperti ini. Sekarang kita tinjau, nah ini berbeda dengan ketika kita menggunakan koordinat titik awal benda. Jadi kita tahu bahwa ketika kita menggunakan koordinat titik awal benda, maka sigma Fx aksennya itu ma X aksen dan sigma Fy aksennya itu 0. Nah, di sini ketika benda bergerak ke sana, itu benda itu bergerak ke bawah sekaligus ke kanan gitu ya. Ingat dari konsep gerak dua dimensi. Jadi gerak dua dimensi itu gabungan dari dua gerak satu dimensi. Jadi di kedua arah Y dan X itu keduanya bergerak memiliki percepatan. Jadi sigma Fx itu sama dengan m ax
N sin theta minus FK cos theta itu sama dengan MAX. N sin theta minus mu K cos theta sama dengan MAX. Sehingga kita dapatkan N sama dengan MAX per sin theta minus mu K cos theta. Atau A-nya itu sama dengan N dikalikan sin theta minus mu K cos theta dibagi dengan M. Selanjutnya sigma Fy sama dengan M dikalikan AY. Nah, yang bekerja pada arah Y itu adalah N cos theta ditambah FK sin theta minus W sama dengan minus MAY. Kenapa kok minus? Karena arahnya ke bawah gitu ya. Nah, jadi minus N cos theta minus mu K N sin theta ditambah W sama dengan MAY. Nah, kita bisa keluarkan di sini menjadi minus N cos theta plus mu K sin theta plus W sama dengan MAY. Dengan demikian kita bisa tuliskan N-nya itu dalam suku MAX yang sudah kita dapatkan sebelumnya gitu ya. Jadi minus cos theta ditambah mu K sin theta dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta MAX ditambah W sama dengan MAY. Dengan demikian kita dapatkan hubungan antara AX dengan AY. Kita bagi dengan M semuanya, kita dapatkan AY sama dengan G. Di sini kan MG tuh, MG kalau kita bagi M menjadi G minus cos theta ditambah mu K sin theta dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta dikalikan AX. Nah, jadi kalau kita gambarkan percepatannya itu ke sana. Jadi AX percepatan pada arah X, AY percepatan pada arah Y. Percepatan totalnya itu ke sana, yaitu AX aksen. Dimana di sini membentuk sudut theta gitu ya. AX aksen seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dimana kita bisa melihat bahwa AX itu sama dengan AX aksen cos theta. Dan juga AY itu sama dengan AX aksen sin theta. Nah, kalau kita memiliki rumusan AY terhadap AX seperti ini, kita bisa substitusikan bahwa AX aksen sin theta sama dengan G dikalikan cos theta tambah mu K sin theta minus sin theta minus dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta dikalikan AX aksen cos theta. Nah, kita bisa ini pindahkan ke kiri dan kita keluarkan AX aksennya. Jadi AX aksen dikalikan dengan sin theta ditambah cos kuadrat theta ditambah mu K sin theta cos theta dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta itu sama dengan G. Nah, di sini kita bisa lakukan penjabaran gitu ya. Jadi kita samakan penyebutnya gitu ya. Untuk suku yang pertama ini sin theta dikalikan sin theta minus mu K cos theta dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta. Untuk sisi yang lain itu sama. Kemudian kita tinggal balikan, ini menjadi sin kuadrat theta, ini minus mu K cos theta sin theta. Nah, sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, ini sama dengan G. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa suku di sini dan ini itu saling mencoret gitu ya. Nah, sehingga kita menyisakan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta itu sama dengan 1 gitu ya. Tapi ini tetap kita tuliskan sebagai sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta dibagi dengan sin theta minus mu K cos theta. Sehingga kita bisa dapatkan AX aksen itu sama dengan G sin theta minus mu K G cos theta dibagi dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Jadi hasil yang ada di dalam kurung ini tadi kita kalikan silang ke kanan gitu ya. Nah, kita juga tahu bahwa sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan AX aksen itu sama dengan G sin theta minus mu K G cos theta. Dan ini hasilnya itu sama dengan ya ketika kita menggunakan koordinat titik awal dari bendanya. Jadi kira-kira lebih mudah pakai mana? Kalau aku sih lebih mudah pakai koordinat titik awal benda X aksen dan Y aksen.